Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Cancer, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus Knight of Swords, 5 tongkat, 9 cawan, King of Wands, The Tower, King of Cups, 5 pedang, dan kartu 4 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Oke, jadi ceritanya Cancer, sekitar bulan Mei kemarin ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang pernah mencoba nih untuk melakukan perubahan besar ya dalam kehidupan kalian dengan tujuan untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin ada yang pernah mencoba untuk melakukan perubahan dalam keluarga, mungkin perubahan dalam karir, dalam bisnis ya, perubahan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Wheel of Fortune. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Swords ya. Jadi ceritanya memang ada sebuah cara pintar juga ya, langkah cerdas gitu yang pernah kamu gunakan untuk mengejar tujuan dalam kehidupan kalian sekitar bulan Mei ya. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan penting, mampu berpikir cerdas ketika menyelesaikan masalah, dan lain-lain ya. Jadi kira-kira cara cerdas apa yang pernah kamu gunakan Cancer ya sekitar bulan Mei. Oke? Dan lihat di bawahnya kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ataupun konflik batin ya. Jadi hati-hati juga nih. Jadi sekitar bulan Mei kemarin memang ada yang pernah mengalami semacam rasa dilema gitu dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seorang, ketika mengejar target, dan lain-lain ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya, gunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik Cancer ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Mei kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 9 cawan yang melambangkan bentuk keinginan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ada sebuah keinginan baru yang akan kamu kejar ya, dengan lebih optimis tentunya. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan di sini? Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan baru ya. Mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki harta benda, untuk memiliki suatu hal, dan lain-lain ya. 9 cawan. Jadi kira-kira apa keinginanmu sekitar bulan Juni ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu si Raja Tongkat ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni ada semangat tinggi, motivasi luar biasa untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing ya. Jadi semangatmu lagi tinggi banget kok Cancer ya untuk bulan Juni ya. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk terus mengejar ambisi dan target masing-masing intinya ya. King of Wands. Oke, dan lihat di bawahnya kartu The Tower. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada perubahan pikiran juga dalam dirimu gitu ya. Mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu terhadap seseorang tiba-tiba agak berubah misalnya, pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah ya, dan lain-lain. Agak pelin-pelan gitu ya, sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting, silakan diskusi dengan orang-orang terdekat nantinya. Soalnya memang ada perubahan pikiran kali ini ya, The Tower. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang, mungkin akan terjadi sekitar bulan Juli ya. Oke, yang pertama ada kartu King of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan elemen air, seperti Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti hati dan pikiranmu sangat tenang dan terkendali ya. Merasa lebih tenang ketika mengambil keputusan, merasa tenang untuk mengejar tujuan, dan lain-lain. King of Cups ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 5 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti ada sebuah masalah kecil gitu, ataupun kesulitan kecil yang perlu dihadapi dan diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, mungkin masalah mengenai keuangan pekerjaan, dan lain-lain nantinya ya. 5 pedang. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti ada yang masih menantikan sebuah kabar penting nih dalam kehidupan kalian ya. Jadi coba untuk selalu bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, keuangan, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang, dan lain-lain nantinya ya. 4 koin. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Cancer, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu King of Wands, si Raja Tongkat ya. Jadi bisa dikatakan sekitar bulan Mei ada semangat tinggi, motivasi luar biasa untuk apa? Untuk melakukan perubahan besar tadi, Wheel of Fortune yang kamu inginkan ya. Jadi kira-kira perubahan besar apa yang pernah kamu kerjakan, Cancer, sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 cawan yang melambangkan bentuk masa lalu ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada upaya juga ya untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini dalam kehidupan kalian sambil tetap berpikir cerdas ya, Knight of Swords. Jadi mungkin ada cara pintar, langkah cerdas yang pernah kamu gunakan untuk menyelesaikan sebuah urusan yang pernah menggantung selama ini. Mungkin lagi mencoba nih untuk menyelesaikan urusan di kantor, di tempat kerja ya, mungkin masalah mengenai pekerjaan keuangan, mungkin masalah cinta dengan seorang dan lain-lain ya, 6 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Ace of Cups ya. Jadi sepertinya sekitar bulan Mei ada semacam konflik batin ataupun dilema batin gitu, Cancer, yang pernah kamu alami ya, 5 tongkat tadi. Namun semuanya itu perlu dihadapi sambil belajar menggunakan intuisimu, Ace of Cups ya. Jadi silakan dengarkan kembali isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik sekitar bulan Mei yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juni. Yang pertama ada kartu 5 tongkat lagi ya. Kartu 5 tongkat melambangkan konflik batin kan, ataupun dilema batin. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada semacam rasa dilema juga yang masih akan kamu alami gitu. Ketika apa? Ketika ingin mewujudkan keinginan masing-masing nantinya. 9 cawan tadi ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya keinginan baru, perlu untuk lebih semangat dan tetap bersabar ya. Soalnya memang hatimu agak sedikit dilema kali ini ketika ingin mengejar keinginan tadi, 5 tongkat. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 6 koin yang melambangkan perhatian dan dukungan ya. Jadi sepertinya untuk bulan Juni ada semangat tinggi tadi, King of Wands, untuk apa? Untuk memberikan perhatian, dukungan kepada seseorang. Bisa juga terbalik energinya, justru kamu yang lagi semangat tinggi untuk mencari dukungan ataupun bantuan perhatian dari orang lain. Jadi kira-kira dukungan apa yang kamu perlukan, Cancer ya, sekitar bulan Juni. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance yang melambangkan moderasi dan keseimbangan ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada semacam perubahan pikiran tadi kan, The Tower. Jadi mungkin sudut pandangmu, cara berpikirmu mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal mungkin agak berubah nantinya. Dan semuanya itu perlu dihadapi sambil berpikir seimbang nantinya ya, Temperance. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu 6 pedang ya. Jadi bisa dikatakan untuk bulan Juli nanti hati dan pikiranmu sangat tenang kok. King of Cups plus 6 pedang ya. Jadi ada ketenangan pikiran gitu untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin mampu bersikap tenang untuk mengambil keputusan ketika mengejar target ya, mampu bersikap tenang ketika menghadapi seseorang dan lain-lain. Jadi silakan gunakan ketenangan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Juli ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu si Raja Pedang ya. Jadi bisa dikatakan pikiranmu sangat tajam kali ini ya, mampu berpikir tajam, berpikir cerdas ketika apa? Ketika ingin menyelesaikan sebuah permasalahan kecil nantinya, 5 pedang ya. Jadi kira-kira masalah apa yang perlu dihadapi dan diselesaikan sekitar bulan Juli ya. Oke, dan terakhir di bawahnya kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasannya. Jadi sepertinya untuk bulan Juli nanti memang ada yang masih menantikan sebuah kejelasan baru ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu perlukan di sini? Misalnya mungkin lagi menunggu kejelasan dari seseorang, mungkin lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, keuangan dan lain-lain nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang optimis ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.